Di dunia ini, harga diri seringkali diukur dari isi dompet. Bagi sebagian orang, uang bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan. Namun, bagi gadis miskin ini, satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya adalah martabat. Matahari baru saja meninggi di langit Jakarta. Seorang gadis berusia 23 tahun sudah bersiap menghadapi dunianya. Nama gadis itu adalah Asya. Ketika dia berkaca di cermin lemari plastiknya yang sudah retak, pantulan yang hadir adalah wajah seorang gadis yang selalu tampak lelah. Lingkar hitam tipis di bawah matanya adalah saksi bisu dari jam tidur yang selalu terenggut oleh kecemasan. Namun, jika ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan oleh kerasnya Jakarta dari wajah itu, hal tersebut adalah sepasang matanya. Mata Asya tetap memancarkan binar ketulusan yang murni. Sejenis binar yang perlahan mulai punah di tengah kepalsuan kota besar. Setiap pagi, setelah memastikan kontrakan petaknya terkunci rapat, Asya harus berdesakan di dalam bus Transjakarta, berdiri di antara puluhan pasang tubuh yang sama-sama berjuang demi sesuap nasi. Destinasi akhirnya adalah sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah di Jakarta Pusat. Di sana, di sebuah toko pakaian muslim yang tidak terlalu besar, Asya menghabiskan 11 hingga 12 jam sehari sebagai penjaga toko. Tugasnya melelahkan. Melipat baju, merapikan gantungan, menghitung stok, dan yang paling menguras energi adalah melempar senyum ramah kepada setiap pengunjung yang datang, tak peduli seberapa ketus atau kasarnya perlakuan yang dia terima. Bagi Asya, seragam kain katun berwarna hijau pudar yang dikenakannya setiap hari bukan sekedar pakaian kerja. Itu adalah tameng sekaligus penanda kasta sosialnya. Dia sudah sangat terbiasa dengan tatapan meremehkan dari para pengunjung mal. Seringkali, para wanita kelas atas yang mampir ke tokonya memandang Asya seolah-olah gadis itu adalah debu yang mengotori pemandangan. Mereka berbicara dengan nada memerintah, bahkan tak jarang meninggalkan tumpukan baju yang batal dibeli dalam keadaan berantakan di lantai, membiarkan Asya memungutnya sambil membungkuk dalam-dalam. Namun, semua penghinaan kasat mata itu tidak pernah membuat Asya menangis. Hatinya sudah terlalu tebal oleh luka yang lebih besar. Pikiran Asya tidak berada di toko itu. Pikirannya selalu terbang ratusan kilometer jauhnya ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Di sanalah ibunya terbaring lemah di atas ranjang reyot karena penyakit komplikasi yang tak kunjung sembuh. Gaji bulanan Asya sebagai penjaga toko, yang bahkan tidak mencapai angka upah minimum provinsi, langsung habis tidak bersisa begitu tanggal 1 tiba. Lembar-lembar uang itu dikirimkan seluruhnya untuk menebus obat-obatan ibunya dan membayar biaya hidup adiknya yang masih sekolah. Bagi dirinya sendiri, Asya hanya menyisakan sedikit recehan. Uang itu hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan petak yang atapnya selalu bocor setiap kali hujan deras mengguyur ibu kota, serta membeli beberapa bungkus mie instan untuk mengganjal perutnya yang seringkali perih menahan lapar. Hidup bagi Asya bukan tentang mengejar impian atau mencari kebahagiaan. Hidup hanyalah tentang bagaimana caranya bertahan dari hari ke hari, memastikan esok hari ibunya masih bisa bernapas, dan memastikan dirinya tidak diusir dari kontrakan. Dia berpikir hidupnya akan selamanya terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan ini. Tapi ternyata, nasib baik atau mungkin nasib buruk yang menyamar sedang mengintip dari balik megahnya gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Sementara itu, di belahan dunia yang sangat berbeda, di sebuah kawasan elit yang jalannya bersih tanpa sampah dan udaranya sejuk oleh rimbunnya pepohonan mahal, hidup seorang pria bernama Arkan. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, Arkan telah menduduki posisi puncak sebagai CEO di Aditama Group, salah satu imperium bisnis properti terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Sosok Arkan adalah definisi nyata dari kesempurnaan fisik dan materi yang sering digambarkan dalam dongeng-dongeng modern. Dia tampan, dengan garis rahang yang tegas, bertubuh tegap yang selalu dibalut setelan jas pesanan khusus dari penjahit terbaik di Eropa, dan memiliki kekayaan yang tidak akan habis hingga 7 turunan. Namun, jika seseorang menatap langsung ke dalam manik mata Arkan, mereka tidak akan menemukan binar kebahagiaan di sana. Yang ada hanyalah tatapan yang sedingin es dan sedalam jurang tak berdasar. Di balik kemewahan hidupnya, Arkan adalah seorang pria yang jiwanya telah mati setengah. 2 tahun lalu, sebuah kecelakaan mobil tragis telah merenggut nyawa istrinya dalam sekejap mata. Sejak hari kelam itu, Arkan mengunci rapat-rapat pintu hatinya dari dunia luar. Dia membangun dinding pertahanan yang begitu tinggi dan tebal hingga tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk,
termasuk ibunya sendiri yang selalu mendesaknya untuk mencari pendamping baru demi nama baik keluarga. Bagi Arkan, emosi adalah kelemahan, dan cinta adalah sumber rasa sakit yang menghancurkan. Oleh karena itu, dia mengalihkan seluruh hidupnya ke dalam dua hal saja. Pertama, memperluas kerajaan bisnis Aditama Group tanpa ampun, mengakuisisi perusahaan-perusahaan saingannya dengan tangan besi. Kedua, dan yang paling utama, adalah melindungi putra tunggalnya, Elvano. Elvano, anak laki-laki kecil yang kini baru berusia 4 tahun, adalah satu-satunya alasan mengapa Arkan masih memilih untuk bangun di pagi hari. Namun, kondisi Elvano adalah duri terbesar yang tertancap di dada Arkan. Sejak menyaksikan sendiri kecelakaan yang menewaskan ibunya, Elvano kecil mengalami trauma psikologis berat yang disebut selective mutism. Anak itu secara fisik bisa mendengar dan organ bicaranya normal, namun dia menolak untuk mengeluarkan suara. Elvano menutup diri dari dunia luar. Dia tidak pernah mau berbicara dengan orang asing, enggan menatap mata orang baru, dan bahkan di rumah megah mereka yang sepi, Elvano jarang sekali bersuara. Dia hanya berkomunikasi lewat tatapan mata ketakutan atau pelukan erat pada boneka dinosaurus peninggalan ibunya. Arkan telah mendatangkan psikolog terbaik dari dalam dan luar negeri, membayar miliaran rupiah demi mendengar anaknya memanggil kata papa dengan normal, namun semuanya sia-sia. Hal ini membuat Arkan menjadi sosok ayah yang sangat protektif, cenderung paranoid. Dia menyewa pengawal pribadi khusus untuk mengawasi Elvano dan menetapkan aturan-aturan ketat di rumahnya. Arkan selalu merasa dunia luar adalah tempat yang berbahaya, yang siap merenggut satu-satunya harta berharga yang dia miliki. Begitulah dua manusia ini menjalani kehidupan mereka di satu kota yang sama, Jakarta. Dua kehidupan yang bergerak di atas rel yang sangat berbeda. Asya hidup dalam dunia yang penuh peluh, aroma angkutan umum, hantaman badai ekonomi, dan hitungan receh di atas meja kasir toko pakaian yang pengap. Sementara Arkan hidup dalam kepungan rapat-rapat korporat, ruangan ber-AC yang wangi, jet pribadi, dan pengawalan ketat yang steril dari sentuhan rakyat jelata. Dua garis kehidupan yang menurut logika manusia seharusnya tetap berjalan sejajar dan tidak akan pernah memiliki titik temu. Asya tidak pernah tahu siapa itu Arkan Aditama, selain melihat wajah pria itu sesekali di layar televisi besar yang terpajang di etalase toko pakaian mall. Dan Arkan tentu saja tidak akan pernah sudi melirik seorang gadis penjaga toko yang seragamnya wanginya bercampur antara keringat dan pewangi pakaian murahan. Namun kota Jakarta yang kejam ini selalu punya cara yang tidak terduga, bahkan cenderung sarkas, untuk mempermainkan takdir manusia. Manusia boleh membuat rencana dan batasan, tetapi takdir seringkali meruntuhkannya hanya dalam waktu 1 detik. Dan hari itu, sebuah kelalaian kecil dari pengasuh Elvano yang lengah saat menemani anak itu di tengah ramainya pusat perbelanjaan akan menjadi sumbu yang menyalakan bom waktu dalam hidup mereka berdua. Asya mengira hari itu akan berjalan seperti hari-hari biasa yang membosankan dan melelahkan. Dia pikir dia hanya akan pulang ke kontrakan, menyeduh mie instan, dan menghitung sisa uang di dompetnya. Dia tidak pernah menduga bahwa setelah malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pertemuannya dengan anak kecil yang malang itu tampak seperti sebuah mujizat, sebuah takdir indah yang ditulis oleh Tuhan. Namun, yang tidak disadari oleh gadis polos itu, pria kaya yang berdiri di belakang anak itu adalah sosok yang akan membawanya ke dalam pusaran konflik batin yang menyiksa, penghinaan sosial yang meremukkan harga dirinya, dan sebuah luka batin yang begitu dalam. Sebuah luka yang justru lahir dari sesuatu yang mereka sebut sebagai cinta. Namun, semua penderitaan itu baru saja dimulai, dan jalan yang harus ditempuh Asya untuk menemukan akhir dari badai ini masih sangat panjang dan berliku. Sore itu, pusat perbelanjaan tempat Asya bekerja terasa 3 kali lebih sesak dari biasanya. Akhir pekan bertepatan dengan tanggal muda, membuat lautan manusia berjejal memadati setiap koridor gedung berlantai 5 itu. Suara bising obrolan pengunjung bercampur dengan musik promosi dari pengeras suara, menciptakan atmosfer yang membuat kepala pening. Asya baru saja menyelesaikan giliran kerjanya yang melelahkan selama 12 jam penuh. Tubuhnya terasa remuk, dan kedua kakinya yang dibalut sepatu flat muraf terasa kebas. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah bergegas menuju halte busway, pulang ke kontrakan, dan mengistirahatkan tubuhnya yang letih. Namun, takdir seringkali bekerja dalam diam, menunggu momen paling tidak terduga untuk mengubah hidup seseorang. Saat berjalan melewati area void di lantai dasar, langkah kaki Asya mendadak terhenti. Matanya menangkap pemandangan yang seketika meremas hatinya. Di sudut remang-remang dekat sebuah eskalator yang sedang mati dan dipagari tanda perbaikan, duduk bersimpuh seorang anak kecil.
Anak laki-laki itu mengenakan pakaian bermerek yang tampak mahal, namun kondisinya sangat menyedihkan. Dia menangis tanpa suara. Air matanya yang deras mengalir membasahi pipi tembamnya yang mulai memerah, dan tubuh kecilnya gemetar hebat menahan ketakutan yang teramat sangat. Di sekeliling anak itu, ratusan pengunjung mal berlalu lalang tanpa memedulikan kehadirannya. Sebagian besar mengabaikannya karena menganggap anak itu hanya sedang merajuk pada orang tuanya yang mungkin berada tidak jauh dari sana. Kota besar ini telah mengubah hati orang-orang menjadi acuh tak acuh. Asya tidak bisa melangkah pergi. Nurani gadisnya berontak. Dia mengabaikan rasa lelahnya sendiri, lalu berjalan mendekat dan berlutut di depan anak kecil itu, menyamakan tinggi tubuh mereka. Dengan gerakan yang sangat lembut agar tidak mengejutkannya, Asya merogoh kantong seragam tokonya, mengeluarkan selembar tisu murah yang sudah agak terlipat, dan mengusap air mata di pipi anak itu. "Hai, kamu tersesat ya? Di mana mama atau papa kamu?" Tanya Asya dengan suara yang selembut sutra, jenis suara yang selalu berhasil menenangkan jiwa yang terluka. Anak itu, yang tidak lain adalah Elvano, hanya menatap Asya dengan sepasang mata bulatnya yang dipenuhi ketakutan mendalam. Bibir kecilnya terkunci rapat. Dia menderita selective mutism, sebuah benteng psikologis yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara di depan orang asing. Asya yang tidak tahu apa-apa tentang kondisi medis itu, tidak memaksa. Dia tersenyum tulus, mencoba mencairkan ketegangan. Asya kemudian membuka tas selempang kainnya yang sudah usang, merogoh bagian dalamnya, dan mengeluarkan sebuah gantungan kunci rajut berbentuk beruang kecil berwarna coklat. Itu adalah mainan murah yang dia buat sendiri dari sisa benang rajut untuk mengusir jenuh di sela-sela jam kerja. "Ini buat kamu. Lihat, beruangnya pintar. Dia tidak pernah tersesat dan dia tahu jalan pulang. Sekarang, dia mau nemenin kamu," ucap Asya sambil meletakkan beruang rajut itu di telapak tangan kecil Elvano. Sebuah keajaiban kecil terjadi di sudut mal yang dingin itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan sejak trauma kehilangan ibunya, Elvano tidak menjerit atau menjauh saat didekati orang asing. Tangan kecilnya justru menggenggam erat mainan rajut itu, dan jemari mungilnya perlahan beralih mencengkram ujung baju seragam Asya, seolah menemukan jangkar di tengah badai. Melihat anak itu mulai tenang, Asya menuntunnya berjalan menuju pusat informasi mal yang berada di koridor utama. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, suasana tenang itu pecah. Dari arah depan, seorang pria dengan napas terengah-engah dan wajah pucat pasi berlari membelah kerumunan. Di belakangnya, 3 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam mengikuti dengan langkah terburu-buru. Pria di depan itu adalah Arkan. Wajah tampannya yang biasa tenang kini memancarkan kepanikan yang luar biasa, seolah dunianya baru saja kiamat. Begitu melihat Elvano, Arkan langsung menjatuhkan lututnya ke lantai mal, merenggut putra tunggalnya itu ke dalam pelukan yang sangat erat, seolah takut anak itu akan lenyap lagi jika dia melepaskannya. Tubuh Arkan bergetar hebat karena lega. Namun, kejutan terbesar malam itu belum selesai. Elvano, yang biasanya akan menangis histeris atau mendadak kaku setelah mengalami kepanikan di tempat umum, justru tetap tenang. Anak kecil itu melepaskan pelukan ayahnya, lalu menoleh ke arah Asya. Jari mungilnya menunjuk ke arah gadis itu, dan dari bibir kecil yang selama berbulan-bulan membisu itu, keluar sebuah gumaman yang sangat lirih, namun terdengar jelas di telinga Arkan. "Kak, A." Arkan seketika tertegun. Tubuhnya membeku. Tatapan matanya yang tajam dan dingin perlahan beralih ke arah Asya yang berdiri canggung di samping mereka. Arkan melakukan apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang dari kelas sosialnya. Dia memindai penampilan Asya dari atas ke bawah. Dia melihat sepatu flat Asya yang sudah mengelupas di bagian ujungnya, celana kainnya yang longgar, dan seragam toko kain katunnya yang sudah pudar warnanya. Sebagai seorang miliarder yang terbiasa hidup di dunia korporat yang penuh intrik dan tipu daya, di mana setiap orang selalu memiliki motif terselubung, pikiran pertama yang terlintas di kepala Arkan bukanlah rasa terima kasih, melainkan kecurigaan. Pria itu berdiri, merapikan jas mewahnya, lalu menatap Asya dengan pandangan mengintimidasi. "Berapa yang kamu inginkan sebagai imbalan?" Suara Arkan terdengar dingin, bergema di tengah koridor mal yang mulai sepi karena toko-toko mulai tutup. Tanpa menunggu jawaban, Arkan merogoh dompet kulit premiumnya, bersiap mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 100.000 dalam jumlah besar. Asya terdiam. Dia menatap tumpukan uang di tangan Arkan, lalu menatap lurus ke dalam manik mata pria itu. Rasa hangat dan tulus yang baru saja dia rasakan saat menolong Elvano langsung menguap tanpa bekas, digantikan oleh rasa perih yang teramat sangat di dadanya. Penghinaan itu datang begitu cepat, begitu telanjang, menampar harga dirinya yang miskin. Di mata pria kaya ini, kebaikan hatinya ternyata memiliki label harga. Asya mengatur napasnya yang mendadak sesak. Dia tidak berteriak marah, juga tidak memaki.
Gadis itu justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan luka mendalam, lalu mengelengkan kepalanya perlahan tanpa menyentuh selembar uang pun. Saya menolong anak Anda karena dia manusia yang sedang ketakutan, Pak. Bukan karena saya sedang mencari pekerjaan. Dan jelas bukan karena saya sedang mengemis sumbangan. Ucap Asya dengan suara tenang, meskipun ada getaran emosional yang tidak bisa dia sembunyikan di ujung kalimatnya. Asya memundurkan langkahnya, membungkuk sedikit memberikan penghormatan formal yang dingin, lalu berbalik pergi. Dia berjalan menjauh menembus koridor mal, meninggalkan Arkan yang terpaku memandangi punggung kecil gadis itu yang perlahan menghilang di balik pintu keluar. Pria kaya itu berdiri membeku, memegang tumpukan uang yang mendadak terasa tidak ada harganya sama sekali. Arkan mengira itu adalah akhir dari segalanya. Dia berpikir gadis itu hanya sedang berakting, menjual gengsi sebagai wanita miskin yang sok suci. Namun pria itu keliru besar. Peristiwa malam itu justru menjadi awal dari sebuah keterikatan yang tak bisa dia putus. Keesokan harinya neraka kecil terjadi di kediaman mewah Aditama. Elvano terbangun di pagi hari dengan kondisi yang buruk. Anak itu menolak menyentuh makanannya, mengamuk saat didekati oleh pengasuh lamanya, dan terus-menerus menangis histeris. Di sela-sela tangisnya, bibir kecilnya terus memanggil satu kata. Kakak. Kakak. Dan di dalam genggaman erat tangan mungilnya, terdapat sebuah gantungan kunci beruang rajut murah milik Asya yang sudah agak kotor. Elvano menolak melepaskan mainan itu. Seolah itu adalah satu-satunya benda yang membuatnya merasa aman. Melihat kondisi anaknya yang semakin memprihatinkan, keangkuhan Arkan akhirnya runtuh. Kebutuhannya sebagai seorang ayah mengalahkan egonya sebagai seorang miliarder. Dia memanggil asisten pribadinya dan memberikan perintah mutlak. Cari tahu siapa gadis itu. Dalam waktu 2 jam, aku harus tahu di mana dia bekerja. Kali ini nada bicara Arkan tidak seangkuh sebelumnya, meski tetap terdengar kaku. Dia menawarkan Asya pekerjaan baru, menjadi pengasuh pribadi Elvano di rumahnya dengan tawaran gaji 10 kali lipat dari apa yang dia terima di toko itu. Asya yang tahu diri akan jurang pemisah di antara mereka langsung menggelengkan kepala. Maaf Pak Arkan, saya tidak bisa. Saya tidak memiliki latar belakang pendidikan untuk merawat anak berkebutuhan khusus. Cari saja orang lain yang lebih kompeten. Asya mengira penolakannya akan membuat pria berkuasa itu mundur. Namun dia meremehkan cara kerja dunia orang kaya. Arkan tidak menerima kata tidak. Hanya berselang 2 jam setelah Arkan meninggalkan toko, pemilik toko tiba-tiba memanggil Asya ke ruang belakang dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Tanpa alasan yang jelas, pemilik toko itu memecat Asya saat itu juga, memberikan pesangon ala kadarnya, dan memintanya pergi hari itu juga. Asya keluar dari toko dengan air mata yang mulai menetes. Dia tahu ini adalah ulah taktik terselubung Arkan yang menggunakan jaring kekuasaannya untuk menjepitnya. Arkan sengaja memutus urat nadinya agar dia tidak punya pilihan lain. Di saat yang sama, ponselnya berdering. Kabar dari kampung mengatakan bahwa kondisi ibunya drop dan membutuhkan biaya penebusan obat darurat sebesar jutaan rupiah hari itu juga. Tergencet oleh kejamnya realita hidup dan rasa bakti pada ibunya, Asya akhirnya menelan harga dirinya bulat-bulat. Sore itu, dengan langkah kaki yang berat dan hati terluka, dia mendatangi kantor Aditama Group untuk menandatangani kontrak kerja. Dia menerima pekerjaan itu demi satu tujuan, agar ibunya tetap bisa bertahan hidup. Namun dia tahu, masuk ke dalam rumah pria itu sama saja dengan menyerahkan dirinya ke dalam sangkar emas yang penuh duri. Asya pun mulai bekerja di kediaman mewah Aditama, sebuah rumah yang lebih mirip istana, namun terasa sedingin es. Disinilah hubungan mereka berkembang dengan sangat lambat. Sebuah kisah slow burn romance yang tumbuh di antara pilar-pilar marmer yang megah namun sepi. Asya tidak pernah mencoba mencari perhatian Arkan. Dia tahu posisinya dengan sangat baik. Fokusnya 100% tertuju pada Elvano. Dengan ketulusan seorang kakak yang tidak dibuat-buat, Asya mulai merajut kembali jiwa Elvano yang rusak. Dia memasakkan makanan rumahan sederhana yang hangat, membersihkan sisa makanan di pipi anak itu dengan jemarinya sendiri, dan setiap malam, dia akan duduk di tepi ranjang besar Elvano untuk membacakan dongeng sebelum tidur dengan suara yang lembut menenangkan. Arkan, yang seringkali mengawasi dari balik celah pintu yang terbuka atau memantau lewat layar CCTV di ruang kerjanya, perlahan-lahan merasakan sesuatu yang asing mulai merayap ke dalam hatinya.
Kehangatan. Rumah yang selama 2 tahun ini terasa seperti kuburan yang sunyi, kini mulai dipenuhi oleh suara tawa kecil Elvano yang sudah lama hilang. Ada momen-momen kecil yang membuat dada Arkan berdesir hebat secara natural. Momen yang tidak bisa dia kendalikan. Seperti sore itu, ketika mereka berdua secara tidak sengaja sama-sama membungkuk untuk mengambilkan mainan Elvano yang terjatuh di bawah meja. Kulit tangan Arkan tidak sengaja bersentuhan dengan kulit tangan Asya yang halus, namun agak kasar karena kerja keras. Kontak fisik yang singkat itu mengirimkan sengatan listrik yang membuat keduanya mendadak kaku dan memalingkan wajah dengan canggung. Atau di malam yang lain, saat Arkan masuk ke kamar putrinya dan mendapati Asya telah tertidur di sofa kamar Elvano karena kelelahan, dengan wajah yang tampak begitu damai di bawah temaram lampu tidur. Arkan berdiri di sana selama beberapa menit, hanya untuk memandangi wajah itu, merasakan dinding es di hatinya perlahan mulai retak. Namun, kedekatan yang mulai tumbuh secara alami dan hangat ini justru memicu percikan api destruktif di tempat lain. Kehadiran Asya yang diperlakukan sedikit berbeda oleh Arkan mulai memicu gunjingan jahat di antara para pelayan senior di rumah itu. Mereka bergosip di dapur, menuduh Asya sebagai gadis kampung yang menggunakan guna-guna untuk memikat sang majikan kaya raya. Puncaknya terjadi pada suatu sore di akhir bulan. Ibunda Arkan, Karina Aditama, datang berkunjung ke rumah tanpa pemberitahuan. Wanita paruh baya yang merupakan lambang dari kasta aristokrat Jakarta itu berjalan masuk dengan keanggunan yang mengintimidasi. Begitu melihat Asya yang sedang menyuapi Elvano di ruang tengah, tatapan mata Karina langsung berubah menjadi sangat jijik. Bagi Karina, gadis miskin seperti Asya tidak lebih dari parasit yang mengancam kemurnian darah keluarganya. Di ruang tamu yang sangat luas, di depan tatapan mata beberapa pelayan rumah yang sengaja dikumpulkan, Karina berdiri tegak. Tanpa peringatan, dia membuka tas mewahnya, mengeluarkan sekotak perhiasan tiruan, dan melemparkannya ke lantai dengan kasar tepat di depan kaki Asya. Kotak itu terbuka, isinya berserakan di atas lantai marmer. Jangan pikir, karena cucu saya menyukaimu, kamu bisa merangkak naik ke ranjang anak saya, gadis miskin. Suara Karina menggelegar, dingin dan penuh racun. Saya tahu persis tipe perempuan sepertimu. Kamu sengaja menjebak cucu saya di mal waktu itu kan? Kamu merencanakan semua ini agar bisa masuk ke rumah ini dan menguras harta kami. Ambil perhiasan murah itu. Itu setara dengan harga dirimu. Asya berdiri mematung di tempatnya. Tubuhnya bergetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia meremas ujung baju gamisnya yang murah hingga jari-jarinya memutih dan mati rasa. Kata-kata Karina terasa seperti belati yang menusuk dan mengoyak jantungnya. Air mata sudah menggenang penuh di pelupuk matanya, membuat pandangannya kabur. Namun Asya mati-matian menahannya agar tidak jatuh. Dia menolak untuk terlihat lemah di depan wanita yang menghancurkan martabatnya. Tepat pada detik yang mencekam itu, pintu utama terbuka. Arkan melangkah masuk ke dalam rumah setelah pulang dari kantor. Langkah kakinya terhenti melihat keributan di ruang tamu. Asya mendongak, menatap lurus ke arah Arkan melalui pandangannya yang basah oleh air mata. Di dalam hatinya yang paling dalam, ada setitik harapan kecil yang membuncah. Dia berharap pria yang mulai dia kagumi, pria yang beberapa kali menatapnya dengan kehangatan tersembunyi itu, akan melangkah maju, berdiri di depannya, dan mengucapkan satu kata saja untuk membelanya dari tuduhan keji ini. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Arkan hanya berdiri mematung di dekat pintu dengan wajah yang mendadak berubah menjadi datar dan sedingin es. Pria itu tidak melangkah maju. Dia tidak membuka mulutnya untuk membantah ibunya. Arkan memilih untuk diam. Membiarkan ibunya terus memandang Asya dengan tatapan menghina, demi menjaga nama baik keluarga di depan para pelayan yang sedang menonton. Melihat diamnya Arkan, pertahanan batin Asya runtuh sepenuhnya. Dadanya terasa sangat sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan mewah itu mendadak habis. Rasa sakit karena dikhianati oleh diamnya Arkan jauh lebih menyiksa daripada makian Karina. Asya menyadari posisinya dengan sangat kejam malam itu. Di rumah ini, dia tetaplah bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sebutir debu di bawah sepatu mewah keluarga Aditama. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Asya malam itu. Diamnya Arkan bukan karena pria itu tidak peduli atau setuju dengan ibunya. Ada sebuah rahasia masa lalu yang sangat kelam. Sebuah utang budi darah dan nama baik keluarga yang membuat Arkan terkunci dan tidak bisa membantah ibunya sendiri. Rahasia besar yang sengaja dia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Namun kini, rahasia itu justru mulai menghancurkan gadis yang perlahan mulai dia cintai.
Setelah malam penghinaan yang meremukkan martabat itu, atmosfer di dalam rumah mewah Aditama berubah total. Rumah yang megah itu kini terasa layaknya sebuah labirin yang dipenuhi oleh ketegangan batin yang tak kasat mata. Asha, dengan segala luka yang disimpannya sendiri, mulai membangun dinding pertahanan yang amat tinggi. Dia menarik diri sedalam mungkin dari pusaran kehidupan Arkan. Gadis itu memastikan dirinya menjaga jarak sejauh yang dia bisa. Interaksi di antara mereka berdua dipangkas habis. Asha hanya akan berbicara atau membalas ucapan Arkan jika hal itu berkaitan langsung dengan kebutuhan fisik dan emosional Elvano. Tidak ada lagi obrolan kecil di lorong rumah, tidak ada lagi senyuman tipis yang tak sengaja terbagi. Bahkan, tatapan mata Asha yang dulunya selalu memancarkan binar kehangatan dan ketulusan, kini berubah menjadi tatapan yang begitu dingin, datar, dan sangat formal, setiap kali dia terpaksa berhadapan dengan Arkan. Asha memperlakukan Arkan layaknya seorang buruh kasar yang sedang menghadap majikan tertingginya, penuh batasan dan tanpa jiwa. Arkan merasakan perubahan drastis itu, dan anehnya, dinginnya sikap Asha justru membuat hatinya gelisah luar biasa. Ada sesuatu yang hilang dari rumahnya, sesuatu yang baru saja dia rasakan, namun kini mendadak lenyap. Rasa bersalah mulai menggerogoti pikiran Arkan seperti racun yang menyebar lambat. Setiap malam, ketika seluruh rumah sudah tenggelam dalam kesunyian malam Jakarta, Arkan akan berdiri berjam-jam di balkoni kamarnya yang luas. Dari ketinggian itu, matanya selalu tertuju pada sebuah jendela kecil di pavilion belakang, kamar sederhana tempat para pekerja, tempat Asha tinggal. Dia menatap lampu kamar Asha yang seringkali baru padam menjelang sepertiga malam. Di bawah langit malam yang pekat, sang miliarder muda yang biasanya begitu berkuasa dan ditakuti di dunia bisnis, hanya bisa merutuki dirinya sendiri. Dia membenci kepengecutannya yang malam itu memilih diam dan membiarkan ibunya menginjak-injak harga diri seorang gadis yang tak bersalah, hanya demi sebuah rahasia masa lalu yang membelenggunya. Hingga pada suatu malam, alam seolah ikut memproyeksikan badai yang sedang terjadi di dalam hati mereka. Badai besar disertai hujan lebat yang sangat pekat tiba-tiba mengguyur ibu kota. Angin kencang menghantam kaca-kaca jendela rumah mewah itu, dan petir menggelegar dahsyat, membelah langit malam dengan suara yang memekakkan telinga. Di dalam kamarnya, Elvano kecil tiba-tiba terbangun. Suara guntur yang menggelegar langsung memicu memori traumatisnya tentang malam kecelakaan maut yang menewaskan ibunya. Malam yang juga diguyur hujan badai yang sama maraknya. Elvano menjerit histeris, sebuah jeritan ketakutan yang sangat jarang keluar dari tenggorokannya yang membisu. Anak itu menangis sejadi-jadinya, tubuhnya menyusut di sudut ranjang besar sambil memeluk erat boneka dinosaurusnya. Di pavilion belakang, Asha yang belum sempat terlelap langsung mengenali suara jeritan itu. Tanpa memedulikan tubuhnya yang hanya dibalut piyama tipis dan hawa dingin yang menusuk tulang, Asha berlari secepat kilat menembus koridor-koridor rumah yang gelap menuju kamar Elvano. Begitu membuka pintu, dia langsung menjatuhkan dirinya ke atas ranjang, menarik tubuh mungil Elvano yang bergetar hebat ke dalam dekapan hangatnya. Asha memeluk anak itu dengan sangat erat, menyembunyikan wajah ketakutan Elvano di dadanya. Kakak di sini, El. Kakak di sini. Beruangnya ada di sini menjaga kita. Kamu aman, sayang. Bisik Asha berulang kali dengan suara yang bergetar menahan dingin, namun penuh dengan ketulusan yang menenangkan. Di tengah kegelapan, Asha mulai menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo tradisional Jawa dengan nada yang sangat lirih dan lembut, mencoba mengusir suara guntur yang menakutkan di luar sana. Pada saat yang sama, Arkan yang juga dilanda panik luar biasa, berlari kencang masuk ke dalam kamar anaknya. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti tepat di ambang pintu yang terbuka setengah. Di bawah temaram lampu tidur yang berwarna kuning redup, Arkan menyaksikan sebuah pemandangan yang seketika menghentikan detak jantungnya. Dia melihat Asha, dengan rambutnya yang agak berantakan, dan wajahnya yang pucat karena dingin, sedang mendekap Elvano. Dua manusia yang sama-sama rapuh itu saling menguatkan di tengah kegelapan badai. Perlahan tapi pasti, tangisan histeris Elvano mulai meredah. Nyanyian lembut Asha bekerja layaknya penawar racun bagi trauma anak itu. Elvano akhirnya memejamkan matanya kembali, tertidur pulas dalam pelukan hangat Asha. Ketika memastikan Elvano sudah benar-benar tenang, Asha perlahan melepaskan dekapannya. Dia membenarkan selimut anak itu,
lalu mencoba untuk berdiri dari tepi ranjang. Namun, begitu kakinya menyentuh lantai, tubuh Asya mendadak limbung. Rasa lelah yang teramat sangat setelah bekerja seharian penuh, ditambah dengan stres batin dan tekanan psikologis yang dia pendam berhari-hari, membuat energinya terkuras habis. Pandangannya mendadak gelap dan kakinya lemas tak bertenaga. Asya hampir saja jatuh tersungkur ke lantai marmer yang dingin jika Arkan tidak dengan gerakan refleks yang sangat cepat maju dan menangkap pinggang kecilnya. Untuk beberapa detik yang terasa begitu lama, waktu di dalam kamar sunyi itu seolah-olah berhenti berputar. Jarak di antara tubuh mereka terkikis habis, hanya menyisakan beberapa sentimeter saja. Arkan mendekap pinggang Asya dengan kedua tangan kekarnya, menahan bobot tubuh gadis itu agar tidak terjatuh. Arkan bisa merasakan dengan sangat jelas deru nafas Asya yang hangat, pendek dan cepat di permukaan kulit lehernya. Sementara Asya, yang tangannya secara tidak sengaja tertahan di dada Arkan, bisa mendengar dan merasakan detak jantung pria itu yang berdegup dengan sangat kencang, tidak beraturan, di balik kemeja katun tipis yang dikenakannya. Asya dongak dengan sisa kesadarannya. Mata mereka bertemu di dalam remang-remang kamar. Di sana, Arkan menatap dalam-dalam ke sepasang mata Asya, menatap langsung pada luka, kepedihan, dan rasa kekecewaan yang mendalam yang telah dia torehkan lewat diamnya tempo hari. Hati Arkan terasa seperti diiris sembilu melihat tatapan itu. "Maaf," bisik Arkan dengan suara yang sangat lirih, parau, dan bergetar hebat. Sebuah kata yang hampir dianggap mustahil untuk keluar dari bibir seorang Arkan Aditama, sang pria angkuh yang tak pernah tunduk pada siapapun. "Maafkan aku untuk malam itu. Maaf karena aku terlalu pengecut." Asya tertegun mendengar kata itu. Kesadarannya perlahan kembali sepenuhnya. Menyadari posisi mereka yang terlalu intim, Asya mencoba mendorong dada Arkan lembut, berusaha melepaskan diri dari dekapan pria itu. "Lepaskan saya, Pak Arkan. Tolong, tidak pantas seorang tuan rumah mendekap pelayannya seperti ini," kata Asya dengan suara yang bergetar hebat, mencoba mengembalikan akal sehat dan bersikap realistis, meskipun di dalam dadanya jantungnya sedang berpacu liar tak terkendali. Namun, alih-alih melepaskannya, cengkraman tangan Arkan di pinggang Asya justru semakin erat. Pria itu menarik tubuh Asya sedikit lebih dekat ke dadanya, seolah-olah jika dia melepaskan genggamannya detik ini, gadis di pelukannya ini akan menguap dan hilang dari hidupnya selamanya. "Aku tidak pernah melihatmu sebagai seorang pelayan, Asya. Tidak pernah," balas Arkan dengan suara berat yang dipenuhi oleh konflik batin yang menyiksa. Tatapan matanya malam itu begitu telanjang, memancarkan rasa bersalah, kepedulian, dan sesuatu yang lebih dalam yang selama ini dia sangkal. Melihat ketulusan yang langka itu di mata Arkan, pertahanan kokoh yang dibangun Asya di hatinya perlahan-lahan mulai retak dan runtuh. Malam itu, di tengah suara raungan hujan badai yang menderu-deru di luar dinding istana megah itu, ada sebuah pemahaman tanpa kata yang tercipta di antara mereka. Sebuah rasa cinta yang terlarang perlahan-lahan mulai mekar, namun mereka berdua tahu. Cinta ini tumbuh di atas tanah yang dipenuhi oleh duri kasta sosial yang siap melukai mereka kapan saja. Keesokan harinya, perubahan sikap Arkan menjadi semakin nyata dan transparan, mengejutkan semua orang di rumah itu. Pria dingin yang biasanya mengunci diri di kantor hingga larut malam, kini mulai sering pulang lebih cepat. Dia sengaja meluangkan waktu hanya untuk bisa duduk di meja makan yang sama, menikmati makan malam sederhana bersama Elvano dan Asya. Arkan bahkan memanggil perancang busana terkenal untuk mengirimkan beberapa pasang pakaian baru yang sangat pantas dan elegan untuk Asya, bukan seragam pelayan, meskipun Asya dengan halus selalu menolak untuk memakainya di luar area paviliun karena tahu diri. Perubahan yang paling tidak masuk akal bagi para karyawan di kantor Aditama Group adalah melihat sang CEO mulai sering tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya, yang ternyata berisi foto kiriman dari pengasuh tentang perkembangan Elvano. Kehidupan Arkan yang dulunya abu-abu kini perlahan mulai memiliki warna kembali berkat kehadiran Asya. Namun kebahagiaan kecil yang baru saja mekar itu tidak dibiarkan bertahan lama oleh takdir. Badai yang jauh lebih besar sedang mengintai di balik tikungan. Beberapa minggu kemudian, Arkan harus pergi keluar kota, menghadiri peresmian proyek properti besar di Surabaya selama 3 hari. Kepergian Arkan menjadi celah yang ditunggu-tunggu. Di hari kedua setelah keberangkatan Arkan, Ibunda Arkan, Karina Aditama, kembali mendatangi rumah megah itu tanpa pemberitahuan. Namun kali ini, dia tidak datang untuk berteriak atau memaki.
Dia datang dengan ketenangan yang jauh lebih mematikan. Karina duduk di sofa ruang tamu dengan keanggunan seorang ratu. Di depannya, Asya berdiri dengan kepala tertunduk. Di atas meja kaca di antara mereka, Karina meletakkan 2 buah benda dengan gerakan perlahan, selembar kertas kontrak bermaterai, dan sebuah cek bank swasta yang tertulis angka yang sangat fantastis, 1 miliar rupiah. Saya rasa kamu adalah gadis yang cukup pintar untuk mengerti situasi ini, Asya. Ucap Karina dengan senyuman dingin yang sangat tenang, namun matanya memancarkan kekejaman yang mutlak. Ambil uang 1 miliar ini, tanda tangani surat itu, dan pergilah sejauh mungkin dari kehidupan anak dan cucu saya. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di Jakarta. Asya menatap cek itu, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak membutuhkan uang Anda, Nyonya. Saya berada di sini hanya untuk bekerja merawat Elvano. Mendengar penolakan itu, senyum di wajah Karina memudar, digantikan oleh kilat mata yang sangat dingin. Jangan sombong, gadis miskin. Kamu pikir saya tidak tahu tentang ibumu yang sedang sekarat di kampung halamanmu? Kamu pikir dari mana asal uang biaya perawatan intensifnya selama ini? Karina memajukan tubuhnya, menatap Asya dengan pandangan menguliti. Dengar baik-baik, Asya. Jika kamu menolak tawaran baik saya ini, saya pastikan hari ini juga, ibumu akan dikeluarkan dari rumah sakit. Saya memiliki jaringan dan kekuasaan untuk memastikan tidak akan ada satupun rumah sakit atau dokter di negeri ini yang sudi menerima dan memberikan donor obat untuk ibumu. Saya bisa membuat ibumu meninggal dalam penderitaan hanya dengan 1 petikan jari. Pilih sekarang, egomu dan perasaan murahanmu pada Arkan, atau nyawa ibumu sendiri. Mendengar ancaman kejam itu, Asya merasakan dadanya seperti dihantam oleh gada besi yang sangat besar. Napasnya seketika tercekat, dan dunianya seolah runtuh berantakan. Dia menggenggam jemarinya sendiri di balik punggung dengan begitu kuat, hingga kuku-kukunya memutih dan menancap ke kulit telapak tangannya, menahan rasa sakit batin yang teramat sangat. Asya dihadapkan pada pilihan paling kejam, paling tidak manusiawi dalam hidupnya. Di satu sisi, ada benih-benih cinta sejati yang baru saja tumbuh dan memberikan kehangatan di hatinya untuk Arkan, serta rasa sayang yang teramat dalam pada Elvano kecil. Di sisi lain, ada nyawa ibu kandungnya, wanita yang telah melahirkannya dan taruhan dari bakti hidupnya. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini perlahan mulai menggenang, membuat pandangannya kabur menatap lembar cek di atas meja. Dan yang dilakukan Asya setelahnya adalah mengambil pena dengan tangan yang gemetar hebat, bersiap membuat sebuah keputusan besar yang akan mengubah jalannya takdir hubungan mereka selamanya, membawa mereka ke dalam lembah penderitaan yang paling dalam. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut menangis. Hujan turun dengan sangat deras, membasahi dan memukul kaca-kaca jendela besar di kediaman mewah Aditama dengan suara yang berisik sekaligus mencekam. Di luar, kilatan petir sesekali menyambar, menerangi sesaat ruangan-ruangan megah yang mendadak terasa begitu asing. Arkan baru saja melangkah masuk lewat pintu utama. Dia baru kembali dari bandara setelah menempuh perjalanan melelahkan dari luar kota. Wajah tampannya tampak sangat letih, ada gurat kelelahan yang nyata di bawah matanya. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda dari sang miliarder. Di balik wajah lelah itu ada binar kebahagiaan yang tidak bisa dia sembunyikan. Tangan kanannya sejak tadi tidak pernah lepas dari saku jas mewahnya, menggenggam sebuah kotak beludu kecil berisi cincin emas putih yang sederhana namun elegan. Arkan telah membulatkan tekadnya selama di perjalanan. Dia tidak ingin lagi menjadi pengecut. Dia siap melepas semua belenggu masa lalu, melawan ego ibunya dan mempertaruhkan nama besar Aditama demi menyatakan perasaan cintanya yang mendalam pada Asya malam ini juga. Dia ingin meminta Asya untuk tidak lagi menjadi pelayan, melainkan menjadi pendamping hidupnya yang sah. Namun langkah kaki Arkan mendadak melambat, lalu terhenti total di tengah ruang tengah. Kehangatan yang dia harapkan menyambutnya justru berganti dengan kesunyian yang luar biasa mencekam. Tidak ada aroma teh hangat yang biasanya disiapkan Asya. Tidak ada suara langkah kaki yang halus, dan tidak ada sapaan formal yang belakangan ini mulai dia rindukan. Arkan berjalan cepat menuju kamar putra tunggalnya. Di dalam, kondisi kamar begitu sepi. Elvano sudah tertidur pulas dengan posisi meringkuk memeluk bonekanya. Namun jejak air mata yang mengering di pipi tembam anak itu, dan napasnya yang sesekali masih tersangkut membuktikan bahwa anak kecil itu telah menangis selama berjam-jam, sebelum akhirnya kelelahan dan tertidur. Firasat buruk seketika menghantam dada Arkan, seperti hantaman ombak besar.
Jantungnya berdegup kencang karena panik. Dengan langkah yang terburu-buru, dia berjalan menuju ruang kerjanya. Dan di sana, di atas meja kerja kayu mahogani yang luas, firasat buruknya menjadi kenyataan yang paling kejam. Tergeletak di atas meja, sebuah gantungan kunci beruang rajut murah berwarna coklat yang sudah mulai usang. Benda yang selama ini menjadi simbol ketulusan Asya. Benda itu diletakkan bersandingan dengan selembar kertas putih. Sebuah surat pengunduran diri yang ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, namun tampak bergetar di beberapa sudutnya. Di samping surat itu, lembar cek bernilai 1 miliar rupiah dari ibunya tergeletak begitu saja. Utuh tanpa robek dan tanpa tanda tangan. Asya telah pergi. Dia memilih melangkah keluar dari istana megah itu tanpa membawa sepeser pun uang haram tersebut. Dia pergi dengan membawa harga dirinya yang utuh, namun dengan sekeping hati yang telah hancur lebur menjadi debu. Detik itu juga, Arkan merasa seluruh dunianya runtuh berantakan di bawah kakinya. Oksigen di sekitar ruangan seolah lenyap, membuat dadanya terasa sangat sesak. Tanpa memedulikan badai yang mengamuk di luar, tanpa memedulikan petir yang menggelegar, dan tanpa memanggil sopir atau pengawalnya, Arkan langsung menyambar kunci mobil. Dia berlari kencang menerjang hujan, mengendarai mobilnya sendiri membelah jalanan Jakarta yang basah dan licin dengan kecepatan tinggi. Pikirannya hanya tertuju pada satu tempat, rumah kontrakan petak milik Asya di pinggiran kota. Sementara itu, beberapa kilometer jauhnya, di sebuah gang sempit, becek dan gelap di pinggiran Jakarta, realita yang jauh lebih kejam sedang berlangsung. Di bawah guyuran hujan deras yang sangat lebat, hujan yang menyamarkan dan menghapus air mata di pipinya, Asya sedang berjalan kaki sendirian. Tubuhnya yang kurus menggigil hebat menahan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tangan kanannya yang gemetar mencengkram erat gagang koper tua berbahan kain yang sudah lapuk dan rapuh, menyeretnya perlahan di atas aspal yang basah dan tergenang air. Setiap langkah kaki Asya terasa begitu berat, seolah ada beban ribuan ton yang menggelayuti tubuhnya. Nafasnya terdengar putus-putus dan berat di antara deru angin malam. Matanya yang berkaca-kaca menatap kosong ke arah aspal, mencerminkan keputusasaan seorang manusia yang telah kehilangan segala impiannya dalam satu malam. Ibunya di kampung halaman adalah segalanya, dan demi menyelamatkan nyawa wanita yang melahirkannya itu, Asya harus mengorbankan hatinya sendiri untuk diinjak-injak. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang bising memecah keheningan gang sepi itu. Sebuah mobil mewah melaju kencang dan berhenti mendadak dengan suara rem yang berdecit sangat tajam, tepat di ujung gang, memblokir jalan di depan Asya. Pintu mobil terbuka kasar. Arkan keluar dari dalam mobil. Pria itu mengabaikan setelan jas mahalnya yang dalam sekejap langsung basah kuyup oleh air hujan. Dia berlari menerobos genangan air dan langsung berdiri menghadang langkah kaki Asya. "Kenapa kamu pergi, Asya? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku?" teriak Arkan di antara deru suara hujan yang berisik. Suaranya terdengar sangat parau, pecah, dan bergetar hebat oleh rasa takut yang luar biasa. Dia maju 2 langkah, lalu mencengkeram kedua bahu Asya dengan kuat, memaksa gadis itu untuk berhenti. Arkan menatap wajah Asya dengan sepasang mata yang sudah memerah sempurna, menahan air mata yang siap tumpah berbaur dengan air hujan. Asya mendongak perlahan. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram dan bergoyang ditiup angin, wajah gadis itu tampak pucat pasi layaknya mayat. Kulit bibirnya membiru karena kedinginan. Air mata yang hangat dan air hujan yang dingin bercampur menjadi satu, mengalir deras melewati pipinya yang tirus. Asya mencoba mengumpulkan sisa tenaganya, menggerakkan bahunya untuk melepaskan cengkeraman tangan Arkan. Namun kekuatannya sudah habis total. Dia terlalu lemah untuk melawan fisik pria di depannya. "Karena kita berbeda, Pak Arkan," teriak Asya membalas suara hujan. Suaranya terdengar sangat serak, syarat akan rasa sakit batin yang selama ini dia pendam rapat-rapat di dalam dadanya. "Ibu Anda benar, saya hanya seorang perempuan miskin, penjaga toko yang tidak punya arti apa-apa. Kehadiran saya di rumah mewah Anda hanya akan menjadi noda kotor bagi nama besar keluarga Aditama. Tolong, saya memohon kepada Anda, biarkan saya pergi malam ini. Jangan hinakan saya lebih jauh lagi dengan belas kasihan Anda yang semu itu." "Ini bukan belas kasihan, Asya. Demi Tuhan, ini bukan belas kasihan." Arkan tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dengan gerakan emosional, dia menarik tubuh Asya ke dalam pelukannya yang sangat erat. Dia mendekap tubuh kecil gadis itu yang sedang bergetar hebat karena kedinginan dan kesedihan, menekannya kuat-kuat ke dadanya yang bidang, yang kini juga sudah basah kuyup. "Aku mencintaimu, Asya. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Aku tidak peduli lagi dengan status sosialmu. Aku tidak peduli dengan apa kata dunia. Dan aku tidak peduli lagi dengan ancaman ibuku. Tolong, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan Elvano. Kami berdua membutuhkanmu di rumah itu. Aku membutuhkanmu, Asya."
ucap Arkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air mata seorang Arkan Aditama luruh sepenuhnya, mengalir membasahi bahu piyama tipis Asya. Mendengar pengakuan cinta yang jujur itu keluar dari mulut Arkan, Asya seketika menangis histeris di dalam pelukan pria itu. Kedua tangannya yang mati rasa dan gemetar perlahan naik, meremas kuat-kuat kain kemeja basah di dada Arkan. Wajahnya dia sembunyikan di leher pria itu, mencari kehangatan terakhir yang bisa dia rasakan sebelum semuanya berakhir. Konflik batin yang teramat kejam sedang mencabik-cabik jiwa Asya saat itu juga. Dia sangat mencintai pria ini. Dia sangat menyayangi Elvano seolah anak itu adalah adiknya sendiri. Berada di dalam dekapan Arkan adalah hal yang paling dia inginkan di dunia ini. Namun, di balik rasa hangat itu, bayangan wajah dingin ibunda Arkan dan ancaman mematikan tentang keselamatan ibunya di kampung halaman kembali terngiang-ngiang di kepalanya, bergaung bersama suara petir. Ancaman itu nyata. Kekuasaan uang milik keluarga Aditama bisa dengan mudah menghentikan napas ibunya esok hari jika dia memilih egois dan bertahan di sisi Arkan. Rasa sesak yang teramat sangat kembali menghantam dada Asya, membuatnya merasa seolah kehabisan oksigen di tengah ruang terbuka yang luas. Asya tahu, kebahagiaan yang dia rasakan saat ini adalah racun yang akan membunuh ibunya. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhir yang dia miliki, Asya menghentikan remasan tangannya di kemeja Arkan. Dia mengumpulkan seluruh keteguhan hatinya yang telah hancur, lalu mendorong tubuh Arkan menjauh dengan paksa. Cengkraman tangan Arkan terlepas, menyisakan jarak dingin di antara mereka yang kembali diguyur hujan. Asya menatap lurus ke dalam manik mata Arkan untuk terakhir kalinya. Tatapan mata yang akan selalu terekam di dalam ingatan Arkan seumur hidupnya. Sebuah tatapan yang dipenuhi oleh rasa luka yang mendalam, cinta yang murni, sekaligus keputusasaan yang tiada tara. Cinta tidak akan pernah cukup untuk menjembatani jurang pemisah di antara kita, Pak Arkan. Tidak akan pernah cukup, kata Asya dengan suara yang mendadak berubah menjadi sangat tenang namun bertenaga. Sejenis ketenangan dari seseorang yang sudah menyerah pada nasib. Jika Anda memang benar-benar mencintai saya, jika ada sedikit saja rasa hormat Anda untuk saya, tolong lepaskan saya malam ini. Biarkan saya pergi untuk menyelamatkan sisa harga diri saya yang terakhir. Setelah mengucapkan kalimat pemutus itu, Asya tidak menunggu jawaban. Dia memutar tubuhnya, meraih kembali gagang koper tuanya, dan berlari sekencang yang dia bisa menembus kegelapan malam serta tirai hujan yang sangat lebat di ujung gang. Dia pergi meninggalkan semua kenangan indah dan menyakitkan di rumah itu. Arkan tidak mengejarnya lagi. Tubuhnya mendadak kehilangan seluruh daya. Pria miliarder yang biasanya bisa membeli dan mengendalikan apa saja dengan uang dan kekuasaannya itu, kini jatuh berlutut di atas aspal gang yang dingin dan kotor. Arkan menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis dalam kesunyian malam yang bising oleh hujan. Dia membiarkan air hujan yang deras menyamarkan air mata penyesalannya yang datang terlambat. Meratapi kepergian satu-satunya wanita yang berhasil menghidupkan kembali jiwanya yang telah lama mati. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelam di gang sempit yang basah itu. Waktu di dunia ini mungkin terus berjalan maju tanpa pernah menunggu siapapun. Namun luka di lubuk hati tidak pernah benar-benar sembuh dengan cepat. Bagi Asya, melupakan Jakarta dan segala memori di dalamnya adalah hal yang mustahil. Namun, hidup harus tetap berlanjut. Kini Asya tinggal di sebuah kota kecil yang tenang di daerah Jawa Tengah. Jauh dari hiruk-pikuk klakson kendaraan dan ego megapolitan. Di sebuah rumah sederhana berdinding batako dengan halaman kecil, Asya menghabiskan hari-hari dengan merawat ibunya. Mujizat seolah berpihak pada mereka. Kondisi kesehatan ibunya perlahan-lahan mulai membaik secara signifikan setelah mendapatkan bantuan dana pengobatan rutin dari sebuah lembaga donor anonim. Asya tidak bodoh. Di dalam hatinya yang paling dalam, dia tahu persis dari mana kebaikan itu berasal. Tanpa perlu menyebut nama, dia tahu ada seorang pria di Jakarta yang diam-diam tetap mengawasinya, melindunginya dari jauh dan memastikan hidupnya tidak hancur. Sebuah cara mencintai yang senyap, namun sangat terasa. Untuk menyambung hidup dalam kesederhanaan, Asya membuka sebuah toko kerajinan rajutan kecil-kecilan di teras rumahnya. Di atas meja kayu panjang, terpajang gulungan benang warna-warni, syal, topi, dan beberapa boneka kecil buatan tangannya. Hidupnya kini tenang, terbebas dari makian dan tatapan meremehkan kaum aristokrat. Namun, ketenangan itu terasa sepi. Setiap kali malam tiba dan menyisakan sunyi, Asya seringkali menatap jemarinya yang kosong, menyadari bahwa sebagian besar hatinya telah tertinggal selamanya di sebuah rumah mewah di sudut Jakarta. Sementara itu, di ibu kota, Arkan telah bertransformasi menjadi manusia yang sepenuhnya berbeda.
Pria dingin, angkuh dan bermata es itu telah runtuh bersama kepergian Asya setahun lalu, digantikan oleh sosok yang jauh lebih bijaksana. Arkan mengambil tindakan tegas. Dia memangkas sebagian besar kekuasaan mutlak ibunya di dalam struktur Aditama Group untuk memastikan tidak ada lagi intervensi ego keluarga dalam keputusan hidupnya. Sebagian besar harta dan waktu luangnya kini didedikasikan untuk berbagai yayasan sosial, membangun rumah sakit gratis, dan mendanai pengobatan masyarakat miskin. Arkan sedang menebus dosanya pada garis kemiskinan yang dulu sempat dia sepelekan. Namun perubahan terbesar dan paling mengharukan ada pada Elvano. Anak laki-laki kecil itu kini tumbuh menjadi anak yang ceria. Melalui terapi psikologis yang intens dan lingkungan rumah yang diubah, Arkan menjadi lebih hangat, benteng selektif mutisme Elvano runtuh. Dia kini sudah mulai mau berbicara dengan kalimat-kalimat pendek. Semua itu berkat sebuah janji emosional yang selalu ditanamkan Arkan ke telinga putranya setiap hari sebelum tidur. Sebuah janji bahwa suatu hari nanti, mereka akan pergi bersama untuk menjemput kakak mereka kembali pulang. Arkan tidak pernah berhenti mencari, dan waktu 1 tahun itu dia gunakan untuk menata segalanya agar sang sangkar tidak lagi memiliki duri yang melukai. Jeda sejenak, nada piano mengalun lembut mengiringi suasana sore yang sejuk. Sore itu, udara di kota kecil Jawa Tengah terasa sangat sejuk dan bersih setelah sisa-sisa hujan rintik-rintik membasahi dedaunan. Aroma tanah basah yang khas menguar di udara. Asya sedang duduk sendirian di kursi rotan teras tokonya. Jemarinya yang lentik bergerak ritmis menggerakkan 2 jarum rajut merajut sebuah syal panjang berwarna coklat tua. Warna yang entah mengapa selalu mengingatkannya pada warna jas yang sering dipakai Arkan dulu. Tiba-tiba, keheningan sore itu terpecah oleh suara deru mesin mobil yang halus. Sebuah mobil SUV hitam yang sangat megah dan sangat dia kenali bentuknya, perlahan bergerak masuk ke jalanan desa yang sepi, lalu berhenti tepat di depan pagar kayu rumah sederhana milik Asya. Gerakan tangan Asya mendadak terkunci. Jantungnya melewatkan 1 detak dengan langkah riang. Di dalam genggaman tangan mungilnya, anak itu membawa sebuah gantungan kunci beruang rajut coklat yang sudah usang dan sedikit pudar warnanya. Benda yang selama setahun ini tidak pernah lepas dari dekapannya. Anak itu berlari menembus halaman rumah, menatap lurus ke arah teras, dan dari mulutnya keluar sebuah panggilan yang nyaring, jelas, dan dipenuhi rasa rindu yang luar biasa. "Kakak Asya!" Asya tertegun layaknya patung. Matanya membelalak tidak percaya. Pegangan tangannya mengendur, membuat jarum dan gulungan benang rajutnya terlepas begitu saja dari genggaman. Jatuh dan menggelinding di atas lantai semen teras. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sebelum akal sehatnya sempat memproses apa yang terjadi, Elvano sudah menghambur ke pelukannya. Anak itu memeluk leher Asya dengan sangat erat, menumpahkan kerinduan yang dia simpan selama 365 hari. Asya bersimpuh di lantai teras, mendekap tubuh Elvano yang kini terasa sedikit lebih besar. Air mata haru yang setahun ini dia tahan langsung tumpah tak terbendung. Dia menciumi pucuk kepala dan pipi tembam anak itu berulang kali. "Elvano, ini beneran Elvano. Kamu bisa panggil kakak sayang," bisik Asya di antara isak tangisnya yang pecah. Elvano hanya mengangguk kuat-kuat di dalam dekapan Asya, enggan melepaskan cengkramannya. Ketika Asya perlahan mendongak dengan mata yang basah dan berkaca-kaca, pandangannya membentur sosok pria yang berdiri tegak di dekat pagar halaman. Pria itu adalah Arkan. Namun, tidak ada lagi kesan pria miliarder yang mengintimidasi malam itu. Arkan tidak lagi mengenakan setelan jas mewah senilai ratusan juta. Sore ini dia hanya mengenakan kemeja kasual berwarna putih polos dengan lengan yang digulung rapi hingga ke siku, dipadukan dengan celana denim sederhana. Wajahnya tampak jauh lebih matang, dan guratan penyesalan di wajahnya kini telah digantikan oleh tatapan mata yang dipenuhi dengan kehangatan yang tulus, rasa bersalah yang telah usai, dan harapan yang besar. Arkan mulai melangkah maju. Dia berjalan dengan sangat perlahan di atas jalan setapak halaman, seolah-olah takut jika setiap langkah kakinya yang terlalu terburu-buru akan mengejutkan Asya dan membuat gadis itu ketakutan lalu pergi menghilang lagi dari hidupnya. Arkan berhenti tepat di depan Asya, yang masih bersimpuh memeluk Elvano di lantai semen teras yang sederhana. Suasana di sekitar mereka mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya menyisakan suara embusan angin sore dan napas mereka yang berat karena emosi yang membuncah.
Arkan menatap Asya. Menatap sepasang mata yang setahun lalu dia biarkan menangis di bawah guyuran hujan badai. Perlahan, dengan gerakan yang penuh penghormatan, Arkan menjatuhkan tubuhnya. Dia berlutut di atas satu lututnya di hadapan Asya, menyamakan posisi mereka di atas lantai teras yang sederhana itu. Aku butuh waktu 1 tahun penuh untuk menyelesaikan segalanya, Asya, kata Arkan dengan suara yang sangat lembut, rendah, namun bergetar penuh keyakinan di setiap kata yang diucapkannya. 1 tahun untuk menata kembali duniaku, memangkas ego keluargaku, dan memastikan bahwa tidak akan ada lagi satu orang pun di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk menyakitimu atau menginjak harga dirimu. Termasuk ibuku sendiri. Arkan merogoh saku ke mejanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna merah tua. Kotak yang sama yang dia bawa di saku jasnya setahun yang lalu. Dia membukanya perlahan, memperlihatkan sebuah cincin emas putih polos dengan satu mata berlian kecil yang sangat sederhana. Jauh dari kesan glamor, namun mencerminkan kesederhanaan hati Asya. Asya. Arkan menatap lurus ke dalam manik mata Asya yang masih dialiri air mata. Maukah kamu kembali ke Jakarta bersama kami? Maukah kamu pulang ke rumah kita? Kali ini bukan sebagai pengasuh Elvano, bukan sebagai pekerja di rumahku, melainkan sebagai pemilik tunggal dari hatiku yang sempat mati, dan sebagai ibu yang sah bagi anakku. Asya terdiam. Bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan kata-kata. Dadanya terasa sesak. Namun kali ini bukan karena rasa sakit atau penghinaan, melainkan karena rasa bahagia yang begitu membuncah hingga mengiris kalbunya. Dia menatap Arkan yang menatapnya penuh permohonan, lalu beralih menatap Elvano yang sedang memegang erat jemari tangannya, sambil mengangguk dengan senyuman lebar yang sangat manis. Di tempat yang sangat sederhana ini, di teras rumah Batako yang jauh dari kemewahan, di hadapan sebuah ketulusan yang telah diuji oleh tajamnya waktu, beratnya jarak, dan derasnya air mata, Asya akhirnya menyadari satu hal. Perjuangan hidupnya yang penuh peluh dan air mata selama ini tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah tidur. Harga diri yang dia pertahankan dengan darah dan air mata malam itu, kini dibayar tunai dengan kehormatan tertinggi dari pria yang sangat dia cintai. Asya tersenyum di balik sisa-sisa tangisnya. Dia mengangguk pelan, sebuah gerakan kecil yang meruntuhkan seluruh jarak yang selama ini memisahkan mereka. Iya Pak Arkan, saya mau, jawab Asya lirih, namun terdengar sangat mantap. Arkan mengembuskan nafas lega yang teramat dalam. Seolah beban ribuan ton di pundaknya lenyap seketika. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena haru, dia meraih jemari tangan kanan Asya, lalu menyematkan cincin sederhana itu di jari manisnya. Pas dan sempurna. Arkan kemudian berdiri, menarik tubuh Asya lembut ke dalam pelukannya yang sangat hangat, sangat erat, dan penuh dengan rasa protektif. Elvano ikut memeluk kaki mereka berdua, tertawa kecil dalam lingkaran kebahagiaan yang baru. Mereka bertiga berdiri berpelukan, disaksikan oleh gumpalan awan senja yang mulai turun menaungi kota kecil itu dengan warna keemasan yang hangat. Kisah perjalanan cinta Asya dan Arkan memberikan kita sebuah pesan moral yang teramat mendalam tentang esensi sejati dari kehidupan manusia. Di atas dunia yang seringkali kejam ini, di mana manusia kerap dikotak-kotakan oleh sekat status sosial, kasta, jabatan, dan kilau materi, kita seringkali lupa bahwa ketulusan hati adalah mata uang yang paling berharga dan tidak akan pernah bisa didevaluasi oleh apapun. Cinta sejati yang diberkati oleh Tuhan tidak akan pernah meminta salah satu pihak untuk mengorbankan martabatnya atau merangkak memohon belas kasihan. Cinta sejati yang matang justru mengajarkan kedua insan untuk saling memperjuangkan, saling menurunkan ego, dan berani berdiri melawan badai demi melindungi satu sama lain. Karena pada akhirnya, di hadapan ketulusan yang murni, cinta tidak akan pernah memandang dari mana kasta sosialmu berasal, melainkan kemana arah langkah kaki yang akan kamu ayunkan bersama untuk membangun masa depan. Dan bagi Asya dan Arkan, badai telah usai, meninggalkan pelangi yang akan menjaga langkah mereka selamanya.